selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang pada pagi hari ini diambil dari Yeskiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Silahkan nanti dibaca di Alkitabnya masing-masing ya. Nah, di sini Berika kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berkat ibadah. Nah, pada waktu itu zaman Yeskiel, orang-orang pada masa itu beranggapan mereka memiliki pandangan bahwa rumah Tuhan, bait suci itu merupakan tempat Allah, rumah Allah gitu ya. Jadi bait Allah, bait suci, rumah Tuhan itu merupakan tempat Allah berdiam diri. Nah, pada waktu itu Yehezkiel mendapatkan penglihatan ya bahwa di dalam pembangunan ulang bait suci itu merupakan tanda pemulihan dalam ibadah. Ketika Tuhan dimuliakan, ketika Tuhan diutamakan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, maka berkat-berkat dari Tuhan itu akan melimpah. Berkat-berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan mereka, akan mengalir ya, dikatakan di firman Tuhan ini, dan digambarkan seperti air yang meluap-luap dan dari bawah bait suci. Kita lihat ya di ayat yang ke-1. Yeskiel 47 ayat 1, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur, air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci di sebelah selatan mezbah. Nah, itu ya dikatakan bahwa air itu mengalir dengan begitu melimpahnya, bahkan dari bawah bait suci ya. Air ini melambangkan kehidupan dan juga sumber yang tanpanya manusia tidak dapat hidup. Siapa di sini yang bisa seharian tidak menggunakan air, tidak minum, tidak menggunakan air sama sekali? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita membutuhkan air untuk diminum. Ketika orang tua kita masak, itu juga membutuhkan air untuk mencuci sayuran, untuk membuat kuah. Nah, itu air begitu penting dalam kehidupan kita, dan tubuh kita pun membutuhkan air setiap saat, setiap waktu. Nah, berkat yang digambarkan sebagai air itu semakin luas lagi ya, sampai menjadi sungai yang tak terseberangi. Kita lihat ya di ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Berika akan bacakan demikian. Ketika orang itu pergi ke arah timur dengan tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku melewati air itu. Airnya setinggi pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku melewati air itu sekali lagi. Sekarang sudah setinggi lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku melewati air itu kembali. Sekarang setinggi pinggang. Ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai yang tak dapat aku seberangi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi. Wah, sungainya sampai tidak dapat diseberangi karena begitu banyaknya air ya, begitu luar biasanya air. Nah, dan ini dilihat bahwa ada kesegaran ya, ada kesegaran yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu, dan aliran air itu terus mengalir kemana-mana ya. Di sini tadi dibilang sampai ke arah timur dan juga tempat-tempat yang dijangkaunya. Semua orang bisa merasakan berkat dari air itu, dan selain itu juga ditandai ikan-ikan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar air itu. Kalau ikan-ikan ada di dalam air itu, dan juga tumbuhan di pinggir sungai itu, semuanya luar biasa. Ikan-ikannya banyak, pohon-pohonnya tumbuh subur, dan bahkan berbuah ya, berbuahnya banyak sekali. Nah, itu menandakan bahwa benar-benar ya luar biasa melimpahnya. Bahkan pohon itu buahnya dapat dinikmati, dapat dimakan, tetapi daunnya juga ternyata menjadi obat yang menyembuhkan. Nah, itu luar biasanya ya. Nah, demikian pun dengan ibadah kita ya.
ibadah kita kepada Tuhan ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan juga akan dirasakan dalam kehidupan kita secara pribadi maupun untuk orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Berkat ibadah buat kita pribadi apa saja berkatnya? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan, kedamaian, ketentraman di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kita boleh merasakan sukacita yang luar biasa untuk setiap karya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berkat buat orang lain apa? Nah, kita bisa menjadi penolong buat orang lain, kita bisa menjadi pendengar untuk orang lain, kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain, dan kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ada apa saja? Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, pengendalian diri, penguasaan diri. Nah, semua itu kita hasilkan dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Oleh sebab itu, yuk mari kita setia untuk datang kepada Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan, sehingga dengan ibadah itu kita mendapatkan berkat dalam kehidupan kita secara pribadi ya. Tadi berkatnya damai sejahtera, sukacita, semuanya. Dan berkat-berkat itu kita salurkan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada semua orang yang kita temui. Kita bisa menyalurkan berkat sukacita yang kita dapatkan, kita peroleh dari ibadah kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, dan pagi ini kami diajarkan untuk terus setia dalam ibadah kami Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami juga dapat menyalurkan berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, sehingga nama Tuhan akan terus dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.